Mari kita bahas soal yang kemarin Mimin Mawar upload. Soal tentang cara pemakaian rule of four. Nah, aku baca dulu ya soalnya. Ada seorang wanita 67 tahun datang dengan keluhan nyeri wajah kanan, mata kanan sulit terbuka, dan pupilnya kecil, disartria, suara serak, ataksia, dan gangguan sensasi di tangan serta kaki kiri. Namun tidak ada gangguan mendengar. Bagian otak mana sih yang bermasalah? Pilihannya A. Basal ganglia, B. Pons lateral kanan, C. Medula lateral kiri, D. Medula lateral kanan, E. Midbrain medial kanan. Kita list ya gejalanya. Pertama, nyeri wajah kanan. Kedua, mata kanan sulit terbuka, pupil kecil. Ketiga, disartria dan suara serak. 4. Ataksia. 5. Gangguan sensasi di tangan dan kaki kiri. Dan yang terakhir itu tidak ada gangguan mendengar. Pembahasannya itu gimana ya? Nah, ini pertama, nyeri wajah kanan. Itu menunjukkan adanya gangguan CN5 atau trigeminal sensori ipsilateral S. Karena kemarin dari 4S dan 4M itu salah satunya, terutama yang S, itu adalah gangguan sensori dari CN5. Nah, yang kedua, mata kanan sulit terbuka dan pupil kecil. Ini tuh menunjukkan sindrom Horner. Sama-sama di kanan, berarti ipsilateral. Berarti ini ada gangguan di simpatetik tract-nya. Tulis juga S karena simpatetik. Yang ketiga itu disartria dan suara serak. Ini menunjukkan ada gangguan di nukleus ambigus. Nukleus ambigus ini tuh sebetulnya memang dalamnya ada bagian dari motoriknya, dari CN9 dan 10. Tapi CN9 dan 10 itu kan gak habis dibagi berapa coba? 12. Berarti dia letaknya di lateral. Dan CN9 dan 10 itu adanya di medula. Nah, yang selanjutnya adalah ataksia. Kita bahas ulang yuk struktur 4M dan 4S. Nah, 4M itu adalah 4 struktur di midline alias depannya kan M tuh, yang berawalan huruf M. Pertama, motoric pathway atau corticospinal tract. Biasanya gejalanya itu adalah lemah anggota gerak kontralateral. Yang kedua, medial lemniscus. Adanya hilang vibrasi dan proprioseptif tungkai atas dan bawah kontralateral. Yang ketiga, medial longitudinal fasciculus. Ini kalau terganggu itu terjadi yang namanya internuclear ophthalmoplegia ipsilateral. Gejalanya itu terjadi gagal aduksi mata ipsilateral ke nasal. Sedangkan di mata yang lain itu terjadi nystagmus, terutama saat lihat ke lateral. Yang keempat itu adalah motor nukleus dan traktusnya dari nervus cranialis CN3, 4, 6, dan 12. Inilah CN yang habis terbagi 12. Nah, akan terjadi hilangnya fungsi CN di ipsilateral sesuai level lesi. Yang selanjutnya itu adalah 4S, yaitu 4 struktur di sisi alias lateral yang berawalan huruf S. Pada soal ini, semua gejalanya itu ada di sini. Berarti di sisi lateral lesinya. Nah, pertama itu adalah spinocerebellar pathway. Kalau terganggu akan terjadi ataksia tungkai atas dan bawah ipsilateral. Yang kedua, spinothalamic pathway. Kalau
kalau terganggu akan terjadi gangguan sensasi nyeri dan suhu tungkai atas dan bawah kontralateral. Yang ketiga, sensori nukleus dari CN5. Nah, ini silang sensasi nyeri dan suhu. Tapi bisa juga ini yang keluar itu malah jadi nyeri di bagian wajah seperti kasus kita. Itu yang di ipsilateralnya sesuai distribusi CN5. CN5 ini nukleusnya terutama yang sensori itu ada 3, dan ini terbentang vertikal dari midbrain, pons sampai medula. Yang keempat itu ada sympathetic pathway. Nah, pathway ini berada di sepanjang lateral, di hipotalamus sampai ke spinal cord. Dan jika terganggu, ada gangguan yang bernama sindrom Horner dan biasanya ipsilat. Nah, ini adalah kesimpulan dari semuanya. Brainstem kita ini dibagi ada medial dan lateral. Medial tadi ada 4M, di lateral ada 4S. Di midbrain itu CN-nya ada CN3 dan 4, ini semuanya motorik. Ingat ya, di medial itu semuanya motorik, CN3, CN4, 6, dan 12. Yang di midbrain itu CN3 dan 4. Baik medial dan maupun lateral itu disuplainya oleh posterior cerebral artery. Untuk pons di bagian medial itu ada CN6, lateralnya CN5, 7, dan 8. Suplai pembuluh darah untuk medial pons itu dari percabangan basilar arteri. Sedangkan yang lateral itu dari AIK. AIK juga dari basilar arteri sih, cuma lebih spesifik dari AIK, yaitu anterior inferior cerebellar artery. Yang selanjutnya itu medula. Ada CN12 di medial, dan ini di bagiannya diperdarahi oleh anterior spinal artery. Untuk bagian lateralnya diperdarahi oleh PIK atau posterior inferior cerebellar artery. Nervus cranialis. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, soal ini tuh menunjukkan bahwa gejala-gejalanya itu ada di S, berarti dia ada di lateral. Nah, lalu CN9 dan 10 ini menunjukkan bahwa gejalanya itu ada di medula, bukan di pons. Dan kalau dilihat, itu ipsilateral dan kontralateralnya, ipsilateralnya itu adalah kanan. Berarti jawaban untuk pertanyaan ini adalah D, medula lateral kanan. Yang bermasalahnya lateral medula sindrom disebut juga Wallenberg syndrome atau Pica syndrome. Nah, kalian ngerti kan berdasarkan video ini dan video sebelumnya? Kalau misalnya nggak ngerti, coba diulang-ulang terus aja videonya. Kalau udah diulang-ulang masih nggak ngerti juga, berdoa, minta Tuhan yang Maha Kuasa buat buka otaknya, karena cuma satu-satunya jalan untuk kamu bisa mengerti adalah dengan seperti itu, nggak ada jalan lain, ya.